wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azkia Zahwa Nur Ferlisa dengan nomor absen 26 dan NIM 12513600269. Di sini saya akan memaparkan materi tentang universalisme Islam sebagai tugas dari ulangan tengah semester Islam dan Ilmu Pengetahuan. Universalisme Islam dan penyebarannya. Yang pertama, ada universalisme Islam. Apa sih universalisme Islam itu? Universalisme Islam adalah keyakinan atau pandangan bahwa ajaran Islam adalah agama yang relevan dan berlaku untuk seluruh umat manusia, tanpa memandang ras, kebangsaan, atau bahkan budaya. Nah, untuk selanjutnya ada nilai-nilai universalisme dalam Islam. Yang pertama ada al-adalah atau keadilan, bersikap adil kepada semua orang, yang artinya memberikan hak setiap orang sesuai dengan semestinya, tanpa adanya memihak suatu apapun dan menegakkan kebenaran, tidak berat sebelah ya. Contohnya, hakim yang memutuskan perkara tanpa memandang siapapun, walau pelakunya itu orang kaya. Nah, untuk yang kedua ada al-musawah atau kesetaraan. Artinya, semua orang itu setara loh di mata Allah. Tidak ada yang lebih tinggi, entah itu karena harta, suku, warna kulit, bahkan jabatan sekalipun. Nah, yang membedakan itu adalah ketakwaan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya, di masjid semua orang sholat sejajar tanpa membedakan status sosial, yang kaya dan miskin berdiri di shaf yang sama. Nah, yang ketiga ada al-tasamuh atau toleransi, yang artinya saling menghormati dan menghargai perbedaan tanpa memaksakan kehendak kepada orang lain. Nah, Islam ini tidak memaksa siapapun untuk memeluk agamanya, karena setiap orang punya kebebasan dalam memilih. Contohnya, menghormati teman yang berbeda agama dan tidak mengejeknya ketika dia sedang beribadah. Nah, untuk yang keempat adalah al-uhuwah atau persaudaraan, yaitu hubungan kasih sayang dan solidaritas antara manusia dan saling menolong sesama manusia. Contohnya, menengok saudara atau tetangga kita yang sedang sakit. Nah, yang kelima ada al-mufadah ala al-bi'ah atau etika lingkungan. Artinya, kita harus menjaga kelestarian alam sebagai tanggung jawab manusia, karena bumi adalah titipan Allah untuk semua makhluk. Contoh etika lingkungan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu ada tidak membuang sampah sembarangan. Yang kedua, ikut kegiatan bersih-bersih lingkungan atau penghijauan. Nah, contoh yang ketiga adalah tidak menebang pohon sembarangan. Yang keenam adalah manusia sebagai martabat yang bersifat global atau al-insaniyah. Artinya, setiap orang punya martabat dan nilai mulia yang harus dihormati. Tidak boleh direndahkan, disiksa, atau bahkan dihina siapapun. Dalam Islam, setiap manusia punya martabat atau kehormatan yang harus dijaga, apapun agamanya, sukunya, atau status sosialnya. Untuk contohnya dalam kehidupan sehari-hari adalah menolak adanya kekerasan dan kebencian, dan tidak adanya pembulian teman yang berbeda, entah itu berbeda agama, warna kulit, suku, ataupun budaya. Selanjutnya, penyebaran Islam secara universal. Universalisme Islam menampakkan diri dalam berbagai manifesting penting, terutama dalam ajaran-ajarannya. Nah, rangkaian ajaran yang meliputi hukum agama atau fiqh, keimanan atau tauhid, etika atau akhlak, dan sikap hidup menunjukkan kepedulian besar pada unsur utama kemanusiaan atau al-insaniyah. Selanjutnya, 5 jaminan dasar Islam kepada masyarakat. Nah, dalam Islam, setiap manusia punya hak-hak dasar yang wajib dijaga oleh individu
masyarakat, dan pemerintah. Tujuannya adalah untuk menjaga kesejahteraan, kedamaian, dan kehormatan manusia. Yang pertama adalah keselamatan fisik, yang artinya menjaga jiwa dan raga manusia agar tetap aman. Nah, Islam sendiri sangat menghargai kehidupan manusia. Tidak boleh menyakiti, menyiksa, atau membunuh tanpa alasan yang sah. Setiap manusia punya hak untuk hidup dengan aman dan sehat, bukan kekerasan terhadap orang lain, menjaga kesehatan diri, dan melindungi diri dari bahaya dan penyakit. Yang kedua, ada keselamatan keyakinan agama, yang artinya menjaga kebebasan beragama dan beribadah. Nah, Islam melindungi hak setiap orang untuk memeluk, menjalankan, dan mempertahankan keyakinannya tanpa paksaan. Contohnya, seseorang bebas beribadah sesuai agamanya, tidak memaksa orang lain untuk berpindah agama, dan saling menghormati perbedaan keyakinan. Yang ketiga, ada keselamatan keluarga dan keturunan. Artinya, menjaga kehormatan, martabat, dan keberlanjutan keluarga. Nah, keluarga adalah pondasi masyarakat. Islam mengajarkan pernikahan yang sah, kasih sayang dalam rumah tangga, dan perlindungan terhadap anak-anak. Islam ingin agar setiap keluarga hidup dengan aman, terhormat, dan bahagia, serta agar anak-anak tumbuh dalam lingkungan yang baik. Menjaga keselamatan keluarga dan keturunan bukan hanya urusan pribadi, tapi juga urusan sosial dan kemanusiaan. Jika keluarga rusak, masyarakat juga akan kehilangan akarah moral. Karena itu, Islam menjadikan keluarga yang kuat sebagai pondasi peradaban. Nah, contoh dalam kehidupan sehari-hari adalah menikah secara sah dan membangun rumah tangga yang penuh kasih. Tidak melakukan perzinaan atau hubungan tanpa ikatan pernikahan. Dan melindungi anak dari kekerasan dan pergaulan yang buruk. Yang keempat ada keselamatan harta benda. Artinya, menjaga hak milik dan kekayaan seseorang agar tidak dirampas atau dicuri. Nah, harta benda adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Islam mengajarkan agar harta diperoleh secara halal dan digunakan untuk kebaikan. Nah, contoh dalam kehidupan sehari-harinya adalah tidak mencuri atau menipu dan membayar zakat untuk membersihkan harta serta menggunakan harta untuk membantu sesama. Nah, harta sendiri bukan untuk disalahgunakan, tetapi untuk membawa manfaat bagi kita dan sekitarnya. Nah, untuk yang terakhir ada keselamatan profesi. Nah, artinya menjaga kehormatan dan hak bekerja manusia agar bisa hidup layak dan terhormat. Nah, Islam sendiri menghargai kerja keras dan usaha yang halal. Setiap orang berhak mendapatkan pekerjaan yang bermartabat dan penghidupan yang baik. Nah, contohnya kita harus bekerja dengan jujur dan tidak curang, tidak merendahkan profesi orang lain, serta mendukung keadilan dan hak para pekerja. Nah, setiap pekerjaan yang halal adalah mulia di sisi Allah, apapun pekerjaannya itu, asalkan dia halal ya. Orang bisa hidup aman, adil, dan bermartabat. Nah, untuk slide selanjutnya ada akulturasi Islam dengan budaya lokal. Nah, apa sih akulturasi itu? Akulturasi sendiri adalah proses pencampuran dua kebudayaan atau lebih yang kemudian menghasilkan bentuk budaya baru tanpa menghilangkan unsur utama dari budaya lama. Artinya, ketika dua budaya bertemu, misalnya budaya Islam dan budaya lokal di Indonesia, keduanya tidak saling meniadakan, tapi saling melengkapi dan melahirkan tradisi baru yang tetap bernilai baik. Nah, ketika Islam datang ke Indonesia, agama ini tidak langsung menghapus budaya yang sudah ada, tetapi para ulama dan penyebar Islam seperti Wali Songo justru menggabungkan ajaran Islam dengan adat setempat, supaya masyarakat mudah menerima ajarannya. Hasilnya, lahirlah tradisi-tradisi baru yang tetap mengandung nilai Islam, tapi juga mempertahankan unsur budaya lokal.
Nah, untuk contoh akulturasi Islam dengan budaya lokal, yang pertama ada Islam masuk ke Indonesia melalui perdagangan, perkawinan, seni, dan dakwah. Nah, Islam datang ke Indonesia secara damai, bukan melalui peperangan. Nah, para pedagang Muslim dari Arab, Gujarat atau India, dan Persia datang ke Nusantara untuk berdagang, lalu memperkenalkan ajaran Islam dengan cara yang santun dan bijak. Nah, cara-caranya yang pertama itu kan ada perdagangan. Nah, pedagang Muslim membawa ajaran Islam sambil berdagang di pelabuhan-pelabuhan seperti di Aceh, Demak, Gersik, dan Malaka. Nah, cara-cara yang kedua adalah perkawinan. Nah, banyak pedagang Muslim menikah dengan wanita lokal. Lalu, keluarga mereka menjadi contoh masyarakat Muslim pertama di daerahnya. Nah, yang ketiga ada seni dan budaya. Contohnya para ulama seperti Wali Songo menyebarkan Islam melalui wayang, gamelan, tembang, dan arsitektur. Nah, untuk yang terakhir adalah dakwah. Nah, dakwah sendiri dilakukan dengan lembut dan menyesuaikan bahasa serta budaya setempat. Nah, contoh yang kedua, ada Islam tidak menghapus budaya lama, tetapi berbaur atau akulturasi dengan tradisi lokal. Nah, ketika Islam datang di Nusantara, sudah ada budaya Hindu, Buddha, dan kepercayaan lokal. Nah, Islam sendiri tidak langsung menghapusnya loh, tetapi memasukkan nilai-nilai Islam ke dalam tradisi yang sudah ada. Nah, para ulama dan penyebar Islam seperti Wali Songo justru menggabungkan ajaran Islam dengan adat setempat, supaya masyarakat mudah menerima ajarannya. Hasilnya, lahirlah tradisi-tradisi baru yang tetap mengandung nilai Islam, tetapi juga mempertahankan unsur budaya lokal. Nah, contoh akulturasi Islam dengan budaya lokal di Indonesia dalam arsitektur, yang pertama ada Masjid Kudus di Jawa Tengah. Bentuknya mirip candi Hindu, tapi fungsinya sebagai tempat ibadah umat Islam. Nah, yang kedua ada Masjid Agung di Demak. Atapnya berbentuk tumpang tiga yang melambangkan iman, Islam, dan ihsan. Tapi bentuknya berasal dari arsitektur Jawa tradisional. Nah, dalam upacara dan tradisi juga ada yang membagikan gunungan makanan setelah Idul Fitri. Tujuannya untuk mengajarkan sedekah dan kebersamaan, tetapi dilakukan dengan cara budaya lokal. Nah, ada juga nih dalam seni dan sastra, di mana wayang kulit. Nah, ceritanya diubah dari kisah dewa menjadi kisah para nabi dan ajaran moral Islam. Nah, yang ketiga ada budaya lokal tetap ada, tapi diberi nilai Islami sehingga lebih mudah diterima di masyarakat. Nah, Islam di Indonesia jadi unik dan damai karena ajarannya disesuaikan dengan karakter masyarakat lokal. Budaya lama tidak dihapus, tapi diperbaiki dan diberi nilai-nilai Islam, seperti keikhlasan, gotong royong, sedekah, dan kasih sayang. Nah, contoh nyatanya adalah tradisi grebek dan gunungan di keraton. Dulu, tradisi persembahan ini untuk dewa, tapi kini maknanya sudah berubah menjadi rasa syukur dan kepada Allah dan berbagi rezeki. Nah, artinya akulturasi membuat Islam tertanam kuat di hati masyarakat karena ajarannya yang masuk lewat budaya yang mereka kenal. Nah, untuk slide selanjutnya ada tantangan dan peluang. Nah, untuk tantangan yang pertama ada dikotomi ilmu atau pemisah ilmu. Artinya, memisahkan ilmu agama dan ilmu umum, seolah-olah keduanya tidak saling berhubungan. Nah, dalam pandangan Islam sendiri, semua ilmu itu sumbernya dari Allah, baik ilmu agama seperti fikih, tafsir, maupun ilmu dunia, seperti sains, teknologi, dan kedokteran. Kalau dipisahkan, umat Islam jadi sulit maju karena menganggap hanya ilmu agama yang penting. Contohnya, ada yang hanya fokus belajar agama tanpa memahami ilmu modern, dan ada juga yang hanya mengejar ilmu dunia tanpa peduli moral dan etika Islam. Nah, untuk solusinya adalah Islam harus dilihat secara menyeluruh. Ilmu agama dan dunia harus berjalan dengan berdampingan. Nah,
Untuk tantangan yang kedua ada banyaknya tafsiran. Artinya, setiap orang atau kelompok bisa punya tafsiran berbeda terhadap ajaran Islam. Nah, perbedaan pandangan sebenarnya wajar, tapi kadang menimbulkan perpecahan dan konflik kalau tidak disikapi dengan bijak. Contohnya, ada perbedaan cara beribadah atau mazhab bisa menimbulkan saling menyalahkan. Terus ada juga kelompok yang menafsirkan ajaran secara ekstrim dan menolak perbedaan. Nah, solusinya menumbuhkan toleransi, tasamuh, dan ukhuwah persaudaraan seperti yang ada dalam nilai-nilai Islam tadi. Nah, dalam menyikapi perbedaan tafsir, yang penting semua kembali kepada Al-Quran, Sunnah, dan semangat rahmatan lil alamin. Nah, untuk yang tantangan ketiga ada krisis global. Nah, krisis global sendiri adalah masalah besar yang juga mempengaruhi umat Islam, seperti krisis ekonomi, lingkungan, perang, dan moral. Nah, krisis global membuat banyak orang kehilangan arah hidup, muncul ketimpangan sosial, kemiskinan, bahkan krisis spiritual. Contohnya, hilangnya nilai kemanusiaan karena materialisme. Karena manusia sendiri menganggap material itu lebih baik. Nah, solusinya adalah meneguhkan kembali nilai-nilai Islam seperti keadilan, kepedulian, dan tanggung jawab sosial untuk menghadapi masalah global bersama. Nah, untuk yang peluang yang pertama ada pengembangan komunitas. Artinya, membangun komunitas Islam yang produktif dan inklusif, terbuka untuk semua orang. Nah, dengan teknologi dan media sosial, pada zaman ini umat Islam bisa membangun komunitas dakwah, pendidikan, sosial, dan ekonomi yang saling mendukung. Contohnya, komunitas belajar Islam online dan gerakan sosial seperti sedekah, donasi, dan kajian virtual. Nah, komunitas sendiri menjadi wadah kolaborasi untuk menyebarkan nilai Islam dengan cara modern dan positif. Nah, yang kedua ada kesetaraan gender. Nah, Islam memberikan hak dan kehormatan yang sama bagi laki-laki dan perempuan. Hanya tanggung jawabnya aja nih yang berbeda. Di era sekarang ini, perempuan punya banyak peluang besar berkontribusi di bidang pendidikan, ekonomi, dan sosial tanpa meninggalkan nilai-nilai Islam. Contohnya, banyak tokoh perempuan muslim yang aktif di bidang pendidikan dan kemanusiaan. Nah, perempuan juga berhak untuk menempuh pendidikan tinggi dan berperan dalam masyarakat. Kesetaraan gender dalam Islam sendiri ini bukanlah persaingan, tetapi kerjasama untuk membangun kebaikan bersama, entah itu antara laki-laki dan perempuan. Nah, yang peluang ketiga adalah pemanfaatan teknologi. Nah, teknologi sendiri bisa digunakan sebagai sarana dakwah dan pendidikan Islam yang lebih luas dan efektif. Nah, kemajuan digital pada saat ini itu memberikan peluang bagi umat Islam untuk menyebarkan ilmu dan nilai Islam ke seluruh dunia. Contohnya, ceramah dan kajian di YouTube atau di TikTok, terus ada aplikasi Al-Quran digital dan platform donasi online, sama penggunaan media sosial untuk menyebarkan pesan kebaikan. Nah, teknologi bisa menjadi alat dakwah modern jika digunakan dengan bijak dan bertanggung jawab. Nah, untuk kesimpulannya, tantangan membuat umat Islam harus bijak dalam beradaptasi, entah itu di zaman modern atau di zaman yang akan datang. Sedangkan peluang memberi kesempatan untuk berkembang dan menyebarkan nilai-nilai di Islam di era modern. Nah, ini juga bisa memanfaatkan digital seperti yang ada pada saat ini. Mungkin cukup sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.